Di Dabu ini banyak orang yang nikah bawah tangan Pak Ustadz, nikah siri. Yang fatalnya banyak orang nikah bawah tangan kemudian berpisah tanpa proses perceraian. Kemudian si wanita tadi nikah lagi dengan pria lain dengan nikah bawah tangan lagi. Gimana pandangan Ustadz bagi orang yang menikah tanpa usul periksa status dari wanita yang dinikahkan? Ada saksi 2 orang, ya. Ada wali, ada ijab, ada qabul, ada mahar, ada. Sah nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat salat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati, tunai. Sah. Walaupun tak tercatat di KUA karena rukun syaratnya sudah sah, tapi muncul masalah. Di mana letak masalahnya? Ketika si laki-laki macam-macam, si perempuan sampai mati tak bisa menuntut cerai karena tak ada hitam di atas putih. Tapi kalau dia nikah secara KUA, si perempuan bisa menuntut karena laki-laki sudah diikat dengan sirat ta'liq. Baca sirat ta'liq. Jika saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu istri saya pergi ke kantor pengadilan agama, menggugat cerai, memberikan iwat 10.000, maka hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 padanya. Jangan mau nikah siri, karena perempuan kalian akan dirugikan sampai mati kalian tak bisa cerai, karena hak tolak ada pada laki-laki. Berjalan nikah siri, pergi si laki-laki merantau ke Malaysia, ke Singapura atau kemana tak balik-balik, sementara perempuan ini belum jatuh talak karena suaminya tak balik-balik, nekat dia nikah lagi, maka nikah dia yang kedua dengan suami baru zina. Kenapa? Karena dia masih ada ikatan dengan suami pertama. Hati-hati dengan nikah siri. Pak Ustadz, kalau diberi pilihan istri atau ibu Pak Ustadz, antara istri dan ibu bukan pilihan. Yang pilihan itu adalah istri pertama atau istri kedua. Istri dan ibu bukan pilihan, karena sampai mati kau tak pernah punya mantan ibu, tapi mantan istri ada. Makanya sebelum kau nikah, hai anak-anak lajang, kau mesti berani berkata kepada perempuan itu, oh my dear, oh my darling, I want to marry you. Aku mau menikah padamu, tapi kau mesti menerima. You want to be a second woman. Maukah kau menjadi perempuan yang kedua dalam hidupku? Merah wajah dia. Lalu yang pertama siapa? Amak Den. Cara kita mengetahui solat berjamaah yang kita kerjakan diterima pahalanya oleh Allah gimana Pak Ustadz? Sampai sekarang solat berjamaah ini belum ada repotnya macam SMS. Solat diterima, solat reject, tak ada. Tapi indikasinya ada. Mana indikasinya? Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Bapak tu solat rajin Pak Ustaz, tapi matanya gatal, cakapnya tak tentu arah. Itu tanda solat reject, STMJ. Solat terus, maksiat jalan. Ada perubahan dalam diri. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Terbagi menjadi berapakah tauhid? Apa yang dimaksud dengan khurafat? Apa? Oh, banyak pertanyaannya. Tauhid 1. Wahada yuwahidu, mensatukan. Karena semua agama ini Tuhannya tidak satu. Kristen 3, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Katolik 4, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus, Santa Maria. Sedangkan Hindu 3, Brahma, Wisnu, Siwa. Tuhan bisa masuk ke monyet, Hanuman. Tuhan bisa masuk ke gajah, Ganesha. Tuhan bisa masuk ke perempuan cantik, Kuan Im. Tuhan masuk ke dalam dewa mabuk, Drunken Master. Datang agama Persia, Tuhan itu 2. Ada Tuhan baik, namanya Ahriman. Ada Tuhan jahat, namanya Ahura Mazda. Dunia ini tak pernah aman, karena Tuhan baik, Tuhan jahat, berantem terus. Maka datang agama Islam, Qul huwallahu ahad.
Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Allah Esa Tunggal tak berbilang. Minta kepada siapa? Allahus Samad, minta sama dia. Dia tak beranak, lam yalid. Memangnya ada orang mengatakan Tuhan beranak? Ada. Siapa dia? Santa Maria beranak. Kalau sudah beranak pasti nipas. Kalau sudah nipas pasti bernajis. Orang bernajis tak cocok jadi Tuhan. Walam yulad, dia tidak diperanakkan. Memangnya ada yang diperanakkan dikatakan Tuhan? Ada. Siapa dia? Yesus, Isa. Isa bukan anak. Dia adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid hanya satu saja, tak ada pembagian-pembagian. Apa yang dimaksud dengan hurafat? Hurafat bahasa Inggrisnya mitos, mitologi, ilmu mitos. Siapa yang menengok bulan ketika sedang gerhana? Kenapa gerhana bulan? Karena anak Nabi meninggal, namanya Ibrahim, umur 18 bulan. Lalu mereka pun mengatakan, tengoklah bulan pun bersedih karena anak Nabi meninggal. Nabi marah. Bulan tidak gerhana karena ada yang mati atau ada yang hidup, tapi itu tanda-tanda kuasa Allah. Maka disuruh solat khusufus syams, solat gerhana bulan. Di sebagian tradisi, kalau bulan nampak gerhana, maka dipukullah sendok, mangkuk, piring, teng 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 teng. Kenapa? Karena katanya bulan sedang dimakan ular naga. Jadi biar supaya ular naga ini memuntahkan bulan balik, maka disuruh ribut teng 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 teng. Akhirnya itu khurafat, bohong, dusta, tak betul. Bila Anda lahir Sabtu pagi, bintang Anda Gemini, tak cocok bisnis hari Rabu, sial. Itu khurafat. Kadzdzabal munajimun wala sadaku. Kalau Anda mau rezekinya murah, peliharalah ikan mas koki. Nanti ikan itu akan memanggil rezeki, 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 rezeki. Bohong, khurafat, tahayul. Melarang memilih pemimpin kafir di daerah kami Kabupaten Lingga. Ini ada yang menafsirkan bahwa pemimpin hanya presiden dan gubernur saja. Jadi kalau bupati boleh yang menafsirkan. Berarti sudah dapat duit dari bupati. Itu aja kuncinya. UUD, UUE, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya wanita. Tak lebih daripada itu. Bisa jadi aku tak ada terima duit, aku tak ada terima duit. Kau udah dikirim cewek. Oleh sebab itu maka tidak halal pemimpin. Kalau sudah diangkat dia menjadi pemimpin, dia akan menjadi penetap APBD, anggaran belanja daerah, dari mulai uang listrik jalan sampai biaya untuk sekolah, dia semua. Dia bisa mengeluarkan perda peraturan daerah. Kalau sudah dia diangkat ke atas, akan disuruhnya semua camat-camat sampai ke bawah RT RW supaya semuanya pas hari raya Natal pakai topi sinterklas. Apa mau dikata? Bisa. Apa yang terjadi waktu Ahok jadi gubernur DKI? Dulu orang di Jakarta assalamualaikum, begitu dia naik dulu apa? Semua kata sambutan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam. Sekarang baru berubah balik. Tahun inilah baru bisa menyembelih hewan kurban. Tahun lalu sampai dilarang. Pokoknya kalau dia memegang kekuasaan jangan sampai. Oh luar biasa. Ya Pak Ibu, hati-hati. Ini orang yang paling jahat adalah orang yang menjual fatwa karena tetes dunia. Nauzubillah. Saya sering merasa risih dengan saudara-saudara kita yang merasa mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti sunnah dan tidak berbuat bid'ah. Kalau mereka sudah berkumpul sama mereka, mereka jarang mau bersosialisasi. Seolah-olah kita ini ahli bid'ah dan bakal penghuni neraka. Apakah ini termasuk dalam kategori al-kibri, batarul haq, wa ghamtun nas? Sombong, menolak kebenaran, menyepelekan orang. Kalau tidak sepakat semua ulama bahwa itu bid'ah, maka tak boleh dikatakan bid'ah. Ketika engkau katakan kepada saudaramu, hei pelaku bid'ah, maka itu sama artinya dengan hei penghuni neraka. Karena bid'ah dolalah, dolalah penghuni neraka. Begitu kata Ustadz Abdullah Hadrami, salafi dari Malang, sahabat saya, murid langsung Syekh Ibn Utsaimin, belajar di Saudi Arabia 4 tahun. Apa pesan Syekh Abdullah Hadrami? Jangan kau katakan kepada sahabatmu, hai pelaku bid'ah, kalau kau belum benar-benar yakin bahwa itu bid'ah. Selama ada dalilnya, tak boleh dikatakan bid'ah. Karena ketika kau katakan, hei pelaku bid'ah,
maka kau sudah mengatakan hei dalalah, kau katakan hei penghuni neraka.